Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh sukacita ini di tanggal 10 Mei tahun 2026. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih kita oleh Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita bersama-sama merenungkan satu khotbah kebenaran firman Tuhan. Kali ini akan mengangkat judul Cukupkanlah Dirimu. Nah, firman Tuhan yang menjadi acuan terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-7 berkata, "Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan." Amin. Mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh dikuatkan, untuk kami boleh semakin dimantapkan di dalam mengiring dan mengikuti Engkau Tuhan. Bapa, ini hati dan pikiran kami mohon urapi kami, tuntun kami, pimpin kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ini hati kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas acuan kita kali ini berasal dari Perjanjian Lama. Pengkhotbah 6 ayat 7. Pengkhotbah adalah kitab yang ditulis oleh orang yang berhikmat luar biasa. Tetapi tulisan ini bersumber dari hikmat manusia yang datangnya dari bawah, yang berada di bawah matahari. Mereka melihat apa yang mereka bisa lihat dalam kehidupan ini. Bukan dalam pemikiran Kristus, tapi di dalam pemikiran orang awam, orang biasa yang ditulis sebagai catatan bagi kita. Bahwa ternyata manusia hidup banyak kali berjerih payah, berjerih lelah untuk mulutnya. Namun keinginannya tidak terpuaskan. Jadi di sini saya mau mengajak saudaraku, saudara boleh melihat diri saudara sendiri setelah bertahun-tahun hidup di dunia ini. Apakah pernah ada kata puas dalam hati dan pikiranmu? Atau saudara mulai merasa ketika saudara mendapatkan sesuatu, saudara menginginkan yang lebih baik daripada itu. Asal jangan kalau sudah dapat istri satu, jangan pengen nambah lagi ya saudara ya. Itu namanya tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar satu kalimat ini ya. Cukupkanlah dirimu. Cukupkanlah dirimu dimulai dari bagian yang pertama. Lukas 11 ayat 3 kita akan baca bersama-sama. Perjanjian Baru Lukas 11 ayat yang ketiga berkata, "Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya." Kalau dalam Injil yang lain dikatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Poinnya sama.
memohon Tuhan memberikan berkat secukupnya berupa makanan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, saudaraku ya. 1 Timotius 6 ayat 8 berkata bahkan dengan tegas, dengan gamblang ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Wah, ini mentalitas yang luar biasa yang mempercayai Tuhan. Tapi logika enggak, saudaraku ya? Berikanlah kami pada hari ini, atau berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Sekarang pertanyaannya, saudara, makan cukup berapa banyak sih? Dulu ketika kita masih ABG, ketika kita masih remaja, ketika kita masih umur di bawah 20-an, rasanya kalau makan banyak, nasinya segunung, lauknya melimpah ruah, badan kita nggak gemuk-gemuk. Aneh ya, karena memang pada masa itu, orang bilang itu adalah masa pertumbuhan. Jadi tubuh membutuhkan begitu banyak nutrisi dari makanan yang akhirnya diubah untuk menambah tinggi badan kita, untuk membentuk struktur tubuh kita. Namun ketika kita sudah mulai umur 30-an dan kita mencoba memakan makanan yang sama dengan jumlah yang sama saat kita masih ABG, hasilnya berbeda. Tubuh kita akhirnya justru menumpuk begitu banyak kalori, lemak di dalam tubuh, di dalam darah kita. Dan ini menjadi tidak baik, tidak sehat. Jadi saya pikir kata cukupkanlah, berikanlah makanan kami yang secukupnya itu sangat relevan, saudaraku ya. Hari ini begitu banyak insight di sosial media, saudara bisa melihat ada begitu banyak pelajaran tentang nutrisi, tentang berapa banyak takaran kita makan setiap hari, mana yang penting protein atau karbohidrat. Saya bukan ahlinya. Saya cuma menangkap sedikit saja beberapa pesan dan itu saya terapkan, dan ya puji Tuhan ya, saya bisa menjaga tubuh saya tetap sehat. Saya sempat dulunya berpikir bahwa kenapa kok saya sudah umur 40-an ini ya, menuju ke 50 tentunya, kok rasanya tuh badan ini biar makan sedikit aja tetap gemuknya cepet. Biar kita pikir makan cuma satu piring, sekali makan satu piring maksudnya, 3 kali sehari, tapi perasaan sudah mengurangi takaran kok tetap gemuk ya, tetap rasanya perut semakin membuncit, pipi semakin tembem. Lalu saya mulai renungkan bahwa ternyata manusia itu, kita ini ya diciptakan dengan begitu banyak otot dan begitu banyak sendi. Bukan supaya saudara mager, malas gerak gitu ya, atau santai-santaian tidur-tiduran, enggak. Ternyata kita ini diciptakan memang untuk bergerak, saudaraku. Itu sebabnya kita perlu yang namanya berolahraga. Untuk membakar lemak, untuk membakar karbo, untuk membakar kalori yang masuk, khususnya gula ya. Gula itu berbahaya sekali, saudaraku ya. Apalagi di umur-umur yang seperti saya ini, sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Saya ingat ketika masih muda, ABG, minum soft drink, minum yang banyak gulanya, kayaknya nggak ada perubahan apa-apa, badan tetap kurus kering ya. Tapi kalau sekarang, makan satu kue aja, itu kalorinya luar biasa. Kalau nggak dihajar dengan melakukan latihan endurance seperti lari ya, itu tidak terasa badan saya semakin membesar perutnya, saudaraku ya. Lemak numpuk. Ya, karena ketika gula masuk, gula itu mulai memberikan kepada otot, tapi kalau otot malas bergerak, akhirnya tertumpuklah yang disebut dengan penumpukan lemak, saudaraku ya. Ini sedikit insight saja. Saya bukan ahli gizi, saya bukan dokter, saudaraku ya. Saya mendapatkan ini juga ilmu dari
Ya dari apa yang saya tonton, karena saya mulai aware dengan yang namanya kesehatan. Sehingga sangat relate sekali, sangat saya pahami sekali bahwa kalau misalnya kita hari ini makan, makanlah secukupnya dengan penuh hikmat. Ada guyonan zaman dulu, saudaraku ya. Ini guyonan zaman dulu, maaf ya. Kalau misalnya setelah pertemuan ibadah, lalu tuan rumah menghidangkan makanan yang lezat, yang nikmat, daging-dagingan, daging merah. Beberapa di antaranya ialah babi panggang dan makanan babi-babian, saudaraku ya, yang begitu lezat menggugah selera. Ya, sah-sah saja ya, karena tuan rumah ingin menjamu tamu-tamunya dan menyukakan tamu-tamunya. Cuma ada hal yang sesat bagi saya. Ketika ada pendeta atau ya maaf ya, oknum pendeta lah, saya juga tidak ingin menjelek-jelekan, dengan sambil guyon, sambil bercanda, dia mengajak jemaat-jemaat berdoa. Dan ketika ia berdoa, saya pikir dulu ya doanya tuh sah-sah saja, benar. Tapi sekarang saya dengan hikmat Tuhan akhirnya memahami bahwa itu doanya keliru. Dia berdoa dengan lantang, memohon berkat Tuhan, tidak salah dengan itu. Minta Tuhan mentahirkan makanan minumannya, dan tidak salah juga dengan itu. Cuma imannya dengan yakin bahwa setelah ia selesai berdoa, dia berkata bahwa sikat saja, percaya Tuhan sudah memberkati makanan minuman ini, sehingga engkau tidak akan sakit, kena kolesterol dan sebagainya. Itu tentunya bertolak belakang ya. Karena soal kolesterol, soal mengkonsumsi itu kan bicara soal nafsu kita. Kalau nafsu kita tinggi dan kita tidak berhikmat, lalu kita melahap makanan-makanan yang tidak sehat itu dengan penuh hawa nafsu, tentu itu akan membuat kita tidak sehat-sehat saja. Dan terbukti, jujur, maaf, saya harus menyampaikan hal ini. Saya mendapatkan kabar beberapa pastor-pastor yang kalibernya udah gede, udah besar, itu bolak-balik ke luar negeri, pasang ring, urusan-urusan yang berkenaan dengan jantungnya tidak sehat, tubuhnya mengalami obesitas dan sebagainya. Di sini saya mulai memahami bahwa doa ini keliru, saudaraku ya. Ya, kenyamanan mungkin akan membutakan kita, dan sehingga kita tidak memiliki hikmat lagi untuk menakar. Paling tidaklah kalau saudara mau makan enak, besoknya saudara hajar dengan olahraga. Sekali lagi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau Tuhan menakar hari ini saudara bisa makan, minum, jangan iri ngelihat orang lain. Ya, saudara yang juga makan enak jangan merendahkan juga orang lain. Ya, setahu saya orang yang suka makan enak, correct me if I'm wrong ya, berapa di antaranya yang saya lihat lebih mudah terkena penyakit diabetes. Karena makan yang enak-enak terus itu ada jebakan Batman di dalamnya, saudaraku. Maka berhati-hatilah. Bukan berarti nggak boleh makan enak, tetapi menyeimbangkan apa yang masuk dalam tubuh kita. Karena yang enak-enak itu biasanya ya banyak mengandung yang jahat-jahat. Ya, kalau saudara kaya, saudara bisa datang ke rumah sakit yang terkenal, medical check up, dan melakukan segala macam tindakan. Tapi kalau saudara kehidupannya ya pas-pasan, ya saudara harus berhikmat lah. Saya percaya Tuhan menyediakan. Sama seperti Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berjalan di padang gurun itu tidak ada hal yang bisa mereka nikmati. Wilderness itu nggak ada yang bisa ditanam di sana. Ya, tapi Tuhan peduli dengan umatnya, sehingga ia memberikan suatu mujizat dan keajaiban di mana setiap hari, setiap pagi akan turun roti dari sorga yang disebut dengan mana. Roti ini dikumpulkan untuk mencukupkan keperluan mereka sepanjang hari. Ya, kemudian besok muncul lagi. Nggak usah ambil banyak-banyak karena besoknya akan jadi busuk. Lebih baik diambil secukupnya. Saudara ya. Nah, seperti itu juga Tuhan menakar berkat bagi setiap kita. Dan kalau saudara hari ini kelaparan dan saudara tidak bisa makan, maka saya katakan koreksi dirimu. Selidiki hatimu. Jangan
Jangan-jangan engkau meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan engkau hidup dalam dosa, sehingga berkat Tuhan tidak sampai kepadamu. Karena saya percaya Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Ya, kalau Tuhan masih bisa berikan engkau makan, mungkin saudara saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman, saudara makan makanan yang sederhana. Jangan kecewa sama Tuhan. Siapa tahu engkau makan sederhana karena memang kesehatanmu tidak baik. Atau memang Tuhan sedang mendidik engkau. Direndahkan. Izinkan Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam hidup saudara. Jangan mencurigai dia, jangan anggap Tuhan itu jahat. Saya bersyukur untuk apapun saya nikmati hari ini. Uang kita punya, saudaraku, hari ini untuk membeli apapun yang kita inginkan. Tetapi ada hikmat lagi yang berbicara. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu bisa nikmati hari ini. Yang sehat-sehat. Ya, saudaraku ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat firman Tuhan terambil dari Lukas 3 ayat 14 ya. Lukas 3 ayat 14 berkata, ini pertanyaan prajurit-prajurit kepada Yohanes Pembaptis. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Hal yang kedua bicara soal mencukupkan diri, ialah bersyukurlah dengan apa yang kau dapatkan, dengan salarymu, dengan gajimu, dengan upahmu yang kau terima hari ini. Kalau engkau pengusaha, engkau diberkati Tuhan dengan usaha, misalnya daganganmu hari ini laku sekian, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudaraku ya, di sini ada dua hal yang bisa kita tangkap. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu ini. Yang pertama, kalau gajimu dalam 1 bulan saudara dapat sekitar 3-5 juta, atau saudara bisa kita katakan gajimu dalam standar UMR, maka tolong cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, orang-orang di sosial media banyak seringkali membuat seperti tagline ya, jangan besar pasak daripada tiang. Atau kebalik ya, saya lupa, besar tiang daripada pasak. Pokoknya ada pepatah yang seperti itulah. Sesuaikanlah gaya hidupmu dengan dompetmu. Itu yang paling bisa relate dengan orang kebanyakan hari ini. Jangan dompet pas-pasan atau pendapatan itu pas-pasan, tetapi gaya seperti sultan. Itu namanya tidak mencukupkan diri dengan gaji saudara. Memaksakan diri dalam pergaulan-pergaulan yang sosialita, yang elit. Memaksakan diri harus setara dengan teman-temanmu yang memang punya privilege lahir dari keluarga kaya. Maka saya katakan jangan. Harga dirimu biarlah oleh karena Kristus tinggal dalam hidup saudara. Saya katakan, kalau raja di atas segala raja tinggal dalam hidup saudara, apa sih yang bikin saudara minder? Yesus, Raja kemuliaan, pencipta alam semesta, rohnya berkenan tinggal dalam hidup saudara. Ngapain lagi saudara minder? Apalagi pengakuan yang saudara butuhkan. Tapi orang banyak kali gak sesuai gaya. Yang kerja-kerja dalam kerjaan-kerjaan yang sederhana, yang di bawah UMR, yang kerjanya cuma dapat gaji 1 juta, 1,2, 1,5 juta sebulan. Tapi ketika iPhone 17 Pro keluar langsung, wah aku pengen punya. Ini kan gak sesuai gaji ya saudaraku ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi kalau Tuhan sudah menakar berkatmu setiap bulan sekian, saudara tahu loh, Tuhan sedang melihat apakah engkau menjadi hamba yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau saudara yang sudah berumah tangga, pastikan bahwa pendapatan saudara cukup untuk membayar tagihan, untuk membayar sekolah anakmu, untuk makan, minum, urusan dapur.
Ya, istri-istri juga kalau sudah tahu pendapatan suamimu sekian, jangan cerewet minta ini itu. Kalau memang mau berjuang sama-sama dari nol, support suamimu. Jangan merengek minta skincare mahal yang di luar nurul atau di luar nalar. Belajarlah mencukupkan diri dengan gajimu. Saudaraku ya, jangan iri dengan orang lain. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Saya waktu masih muda, atau kebanyakan kita waktu masih muda, memang masih ada gengsi, masih ada rasa pengen mendapatkan pengakuan ya. Masih ada pengen dapat afirmasi orang sukses, orang berhasil. Ya, katakanlah dalam reunian atau mungkin acara-acara setahun sekali seperti buka bersama ya. Di setiap bulan puasa misalnya, kan gak cuma orang muslim yang hadir ya, kadang orang Kristen juga diundang ya. Kadang reuni atau acara-acara seperti itu membuat kita tuh pengen bersaing, pengen mendapatkan pengakuan bahwa saya juga masih sukses loh. Seperti itu. Dulu saya seperti itu, tapi sekarang masa bodoh lah. Mau orang menilai kita apa gimana, toh kita nggak hidup dari dia gitu ya. Toh saya nggak pernah berutang sama kamu. Kalau prinsip saya seperti itu. Saya nggak pernah pinjam uang sama kamu. Ngapain saya harus malu? Bersyukur Tuhan menakar hari ini berkat bagimu, maka cukupkanlah dan sesuaikanlah itu dengan gajimu, saudaraku ya. Yang kedua, pesan ini juga bicara soal cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kan ada kata jangan merampas dan jangan memeras. Itu pesan Yohanes Pembaptis kepada prajurit-prajurit Romawi pada waktu itu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, jangan merampas dan jangan memeras. Kalau hari ini mungkin merampas dan memeras ini identik dengan hari ini apa, saudaraku ya? Kalau nggak petugas seperti polisi, ya TNI, Polri yang suka, mungkin oknumnya, maaf ya, tidak semua, oknumnya yang suka memeras atau merampas. Atau katakanlah orang-orang yang bekerja di dunia birokrasi yang juga seringkali juga minta supaya urusan beres, lalu juga meminta bayaran lebih. Atau ya banyak sekali, saudaraku ya, orang-orang yang melakukan pemerasan, orang-orang yang dengan otoritasnya, dengan kuasanya, dia menyalahgunakan itu untuk mendapatkan uang lebih di luar dari gajinya. Termasuk di dalamnya korupsi atau nilep uang. Apapun itu, entah dalam suatu perusahaan atau di suatu kantor atau di suatu instansi. Pokoknya yang namanya korupsi itu sama dengan orang yang tidak mencukupkan diri dengan gaji. Ya. Ada usulan katanya gaji anggota dewan atau gaji dari pejabat-pejabat itu mau dinaikin. Karena kalau gajinya kecil, mereka akan punya naluri untuk korupsi. Tapi saya pikir ini bicara soal mentalitas, saudaraku ya. Mau gaji besar atau gaji kecil, kalau diikuti dengan rasa syukur dan tahu akan firman Tuhan ini dan menghormati firman Tuhan ini, maka saudara tidak akan melakukan korupsi. Saudara ya. Jadi itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, Ibrani 13 ayat 5. Saya mau mengajak kita membaca Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi ini yang ketiga, bagian yang ketiga, saudaraku ya. Jangan jadi hamba uang. Ada ayat lain yang berkata, karena banyak orang yang menderita oleh karena mengejar uang. Orang banyak hidup di dalam berbagai-bagai duka. Ya, saya sadar bahwa kita hari ini butuh uang atau BU. Tapi jangan mengejar uang sampai-sampai kita melupakan
pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Saya tertarik sekali lagi bangsa Israel di padang gurun itu dipelihara oleh Tuhan. Mereka dapat emas, perak, permata. Mereka dapat kain lenan halus dan lain sebagainya. Dari tanah Mesir mereka keluar sebagai orang merdeka dan membawa jarahan. Itu bahasa lainnya ya. Karena bangsa Mesir itu menyuruh mereka pergi sambil memberikan mereka harta benda mereka. Sudah, kalian pergi aja. Tuhan Allah kalian itu membuat kami menderita. Udah pergi, ini bawa emas, ini bawa perak, ini bawa berlian, ini bawa segala macam kain lenan. Pergi kalian, pokoknya jauhlah dari negara, jauhlah dari bangsa kami. Mereka kaya raya loh saudaraku. Dari budak keluar jadi kaya raya. Nah pertanyaannya sekarang, kekayaan mereka, harta yang mereka dapatkan dari Mesir, bisa buat apa di padang gurun? Di padang gurun gak ada mall, gak ada pusat perbelanjaan, gak ada tempat di mana mereka bisa menghabiskan uang mereka dengan kehidupan yang hedon, belanja sana sini, gak ada. Padang gurun ya padang gurun. Di situ mereka hidup belajar dari pemeliharaan Tuhan. Makanya ada ayat yang bagian terakhir berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya biasa merasakan hal ini saudaraku ya, khawatir itu biasa. Kadang-kadang saya pribadi sebagai seorang wirausahawan, bisnis itu atau orderan dari pelanggan itu tidak selalu lancar, tidak selalu setiap bulan ada. Maka kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang kita terima. Mungkin dari bulan lalu yang melimpah, kita harus bisa mengelolanya dengan bijak. Tidak lantas kita langsung party happy in the hoy. Enggak bisa. Ya kita harus pakai hikmat dari Yusuf. 7 tahun kelimpahan yang diikuti dengan 7 tahun kekeringan. Itu adalah satu bagian dari firman yang saya suka. Tuhan izinkan kita misalnya di lahan basah, tempat pekerjaan yang baik. Ingat tidak selamanya kita di sana. Ada orang yang usahanya cuan terus. Kayak seperti di tanah yang basah terus saudaraku ya. Tapi saya yakin tidak selalu. Ya dunia selebriti, ada artis-artis yang sedang naik daun. Tapi suatu saat kelak dia akan jatuh dari daun itu. Dan berganti ada artis yang baru yang akan naik daun. Kalau orang tidak pintar memanage, tidak pintar mengelola, dan paling penting ya melatih mentalnya, melatih attitude-nya, maka dia akan terbuang dari dunia selebriti. Dan saya tidak heran begitu banyak orang yang dulunya terkenal, muncullah seperti berita-berita tentang artis-artis lama. Ingatkah kalian akan artis yang ini? Dia pernah memerankan serial ini. Bagaimanakah kehidupannya sekarang? Saya lihat beberapa artis dulu yang terkenal yang selalu rame orderan saudaraku ya. Diminta di mana-mana, tampil di mana-mana. Ternyata ketika masa tuanya hidup di kontrakan dengan keadaan yang miskin dan harus menjual aset ini itu dan sebagainya. Well, saudaraku, itulah hikmat. Inilah hikmat. Karena mengejar uang, banyak orang hidup di dalam berbagai-bagai duka. Jangan jadi hamba uang. Saudara adalah hamba Tuhan. Jangan jadi hamba mamon. Saya tahu bahwa saudara hidup, kalau saudara misalnya masih dipercayakan Tuhan untuk bekerja, memang itu kepercayaan Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan lupa, ya, di dalam kehidupan bangsa Israel dari 7 hari mereka bekerja, Tuhan mengkhususkan 1 hari, ini hari Sabat, hari Sabtu, mulai dari Jumat sore ya, pukul 6 petang sampai dengan Sabtu petang, itu mereka diberikan waktu untuk beristirahat. Ya, kita tidak hidup di dalam hukum Taurat. Every day is a blessing day. Every day is setiap hari adalah harinya Tuhan. Kita tidak hidup dalam hukum Taurat memang, tetapi ingatlah bahwa Tuhan memberikan kita hikmat juga untuk beristirahat, meluangkan waktu untuk keluarga, meluangkan waktu untuk beribadah, mencari Tuhan, berbakti, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya,
karena Tuhan memelihara kita. Tidak usah khawatir akan apapun juga. Ya, percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kehidupan saudara begini-begini saja, jangan kecewa. Bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun dengan kehidupan yang begitu-begitu saja. Sampai mereka mengeluh, sampai mereka menggerutu, kok kami hidup seperti ini saja ya. Lebih enak di Mesir, kata mereka. Lebih enak di sana ada bawang prei, ada semangka. Lebih enak hidup kita di sana daripada ikut Tuhan. Pada akhirnya, ujian dalam kehidupan saudara ialah apakah saudara bersedia dengan kehidupan yang kelihatannya begini-begini saja. Atau saudara mulai menemukan harta karun. Kalau orang fokusnya hanya tubuhnya, keinginannya, hawa nafsunya, maka perjalanan di padang gurun itu tidaklah mengenakan. Tapi kalau saudara fokusnya adalah Tuhan, maka padang gurun justru saudara menemukan harta yang terindah, yakni berjalan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, ini bagian terakhir 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini memang kita harus baca di konteksnya ya. Ayat sebelumnya, ya Rasul Paulus itu mengeluh dengan keadaannya, mengeluh dengan sakit penyakitnya yang ia alami. Tetapi ketika ia berdoa, berseru kepada Tuhan, ia menyadari bahwa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi supaya ia mengucap syukur dan mengucap syukur atas kecukupan kasih karunia dalam hidupnya. Saudaraku, pernahkah saudara mengucap syukur atas kasih karunia ini? Kasih karunia ini yang termahal yang saudara terima, lebih daripada janji akan berkat berlimpah-limpah. Kasih karunia ini sekali selama-lamanya saudara terima oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pernahkah saudara merasa bahwa itu cukup bagiku? Saudaraku ya, ini sebabnya saya tidak mau memandang hina orang lain. Walaupun strata sosial kehidupannya lebih rendah daripada kita. Bagaimana kalau dia merasa bahwa kasih karunia Kristus cukup bagiku? Maka ia memiliki segala-galanya dalam hidupnya, saudaraku. Ketika saudara terbaring sakit, lemah, banyak kali saudara mungkin akan berpikir, dia pasti sakit dihukum Tuhan. Dia pasti tidak bayar persepuluhan. Tapi saudara tidak pernah tahu bagaimana proses yang ia alami. Siapa tahu Tuhan sudah mendidik dia, sehingga ia bisa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sambil berkata, Tuhan cukuplah kasih karunia. Cukuplah anugerahmu bagiku. Sebab dalam kelemahan ini, sebab dalam sakit penyakit inilah, saudara tetap mengingat akan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menarik perhatian saudara ketika engkau sibuk dengan dunia ini? Mungkin saja dia akan tiba-tiba menimpakan saudara sesuatu masalah, menimpakan saudara sakit penyakit. Sehingga saudara mulai teringat, oh iya Tuhan, hari ini aku terlalu sibuk. Aku terlalu sibuk dengan duniaku. Aku terlalu sibuk dengan kesenanganku. Aku terlalu sibuk dengan hartaku. Sehingga aku melupakan Tuhan Allahku. Di atas segala yang aku miliki, ternyata cukup kasih karunia Tuhan itu saja yang membenarkan aku. Apa yang saudara miliki di dunia ini? Mau saudara merasa sukses di dalam usaha, mau saudara merasa saudara adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, mau saudara sudah melayani berjam-jam, bertahun-tahun dalam mengikuti Tuhan, tapi ternyata di hadapan Tuhan, hanya ketika saudara bersyukur akan kasih anugerahnya saja. Semua kebaikan saudara di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Tetapi anugerahnya itu yang menjadikan pelayanan dan perbuatan saudara. Kasih karunia-Nya itu yang membuat semua pelayananmu itu menyukakan hati Tuhan. Tapi kalau saudara melakukan segala kebaikan, kebajikan, amal ibadah, tapi di luar anugerah, di luar kasih karunia Kristus, maka semuanya itu sia-sia, saudara.
Maka di sini kita diajar yang terakhir, bersyukurlah atas kasih anugerah Tuhan, karena itu cukup bagi setiap kita. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di kesempatan hari Minggu ini kami diberkati, kami dikuatkan, kami diajar dan dimantapkan Tuhan. Kami berdoa supaya kami boleh dengar-dengaran dan menyimpan kebenaran firman ini dalam hati kami Tuhan. Supaya kami boleh bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, seperti air susu, yang boleh membuat kami menjadi semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Jauhkanlah kebebalan dalam hati kami, jauhkanlah kedegilan dalam hati kami, jauhkanlah kekhawatiran, dan biarlah kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan yang memelihara hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat rahmat dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.